Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambil menunggu Ustaz, Ana membuka kajian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala mujawadin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian rutin kita yaitu di kajian ilmiah fikih muamalah di pertemuan ke-11 yang disampaikan oleh guru kita, oleh Ustadz Kirang Prasetyo. Insyaallah Ustadz akan hadir sekitar 20 menit lagi. Kami harap tunggu kepada seluruh peserta, harap mempersediakan alat tulis maupun catatannya. Silakan yang bertanya bisa raise hand atau melalui kolom chat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Belum bisa. Oh, udah. Nah, Apa suara Anda terdengar jelas? jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas.
Oh, ya baik. Tadi udah Ana buka kajian. Silakan Ustadz menyampaikan Oh ya, materi. siap, insyaallah. Naam. Insyaallah kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan insyaallah kita di halaman 37 ya, sampai di halaman 37 kita masih di pembahasan tentang jual beli salam. Baru menjelaskan ya tentang bukan jual beli salam, tapi bentuk jual beli kali bil kali yang dilarang syariat. Bahwasanya ada ijma, kesepakatan ulama bahwasanya jual beli kali bil kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, itu dilarang. Kemarin kita sempat bahas di halaman 32, bentuk jual beli kali itu di sini ada 3. Jadi kita akan mundur lagi ya biar yang lainnya ingat bahwasanya jual beli itu kalau dilihat dari ketersediaan objek ada 4 di halaman 29. Pertama itu sama-sama tunai, maksudnya ada uang, ada barang. Uangnya tunai, barangnya tunai, maka ini boleh. Yang kedua, ada bentuk jual beli itu uangnya tunai di majelis akad, jadi dia bayar 100%, barangnya tertunda, barangnya mungkin bulan depan atau mungkin 2 bulan lagi, maka ini juga boleh, namanya jual beli salam. Yang ketiga, ada bentuk transaksi itu uangnya tidak tunai, bisa saja belum dibayar sama sekali atau baru dibayar DP. Adapun barangnya harus tunai, barangnya ada di majelis akad langsung dibawa ya, ini boleh, namanya jual beli kredit. Yang keempat, ada bentuk transaksi uangnya itu tertunda, barangnya belum di, ini namanya uangnya tidak 100% di majelis akad, barang pun tidak dimiliki penjual. Maka sama-sama tidak ada yang tunai. Ini namanya jual beli kali bil kali atau jual beli dain bidain, atau bahasa Indonesianya jual beli hutang dengan hutang, karena tidak ada yang tunai. Nah, lawan hutang adalah tunai gitu ya. Itu yang dilarang. Nah, jual beli kali ini ijma, sepakat ulama ini haram. Ini dilarang. Suara saya jelas ya? Suara Alhamdulillah saya sampai jelas dengan ya? jelas. Jelas ya. Silakan lanjut Itu Ustadz. yang dilarang. Terus kita telah bahas di pertemuan sebelumnya dalil-dalil jual beli kali. Kita juga di halaman 32 kita bahas bentuk jual beli kali yang pertama, dan ini yang dominan, yang banyak dipraktikkan, yaitu jual beli kali yang pertama adalah menjual barang yang belum dimiliki. Berarti si penjual belum punya barang, secara kredit, alias yang beli pun DP. Bayarnya cicilan. Paham ya? Bentuk pertama nih, menjual barang yang belum dimiliki penjual, dan yang beli pun bayarnya secara kredit. Bisa dengan DP atau dengan cicilan pembayaran. Ini sepakat ulama tidak boleh. Di sini dikasih contoh jual beli inden, sampai dan yang sejenisnya ya. Mungkin bisa juga nanti ketika ada skema drop seperti drop shipping lah ya, yang mana yang jelas itu si penjual tidak punya barang, itu namanya drop shipping. Si dropshippernya tidak punya barang. Kemudian kalau yang calon konsumen yang akan bertransaksi dengan seorang dropshipper ini, kalau dia bayarnya pun DP, kena kali bil kali ya. Biasa saya kalau dia DP pula, atau mungkin model-model PO lah ya. PO tapi barangnya bukan barang yang butuh proses pembuatan. Kadang kalau ada waktu ya yang dibutuhkan untuk memproses sebuah barang, ini istisna, ini boleh. Tapi kan ada barang itu udah ready, barangnya udah jadi, atau barangnya hasil alam, pisang di PO kan gitu ya. Ada kemarin cerita tanya strawberry di PO kan.
Nah, stroberi hasil alam, mungkin yang dimaknai PO tadi belum sampai ke dia, gitu ya, masih di perjalanan. Nah, kalau PO-nya seperti stroberi, dia akan mengadakan stroberi. Kemudian yang bayar, yang calon konsumennya bayarnya DP, ya, yang penjual stroberi nggak punya stroberi, adanya di kampung halamannya misalnya. Yang pesen baru ngasih DP. Nah, ini jual beli kali namanya. Yang si penjual tidak punya stroberi karena masih jauh di sana, masih di luar atau masih di distributor, supplier, dan yang beli, calon pembelinya pun masih ngasih DP. Nah, itu kali dipahami ya. Jadi kuncinya di situ. Kemudian bentuk jual beli kali yang kedua, di sini disebut kemarin ada ilustrasi yang kita bahas. Yang kedua, ini mungkin termasuk jarang kasusnya kita temui. Bentuk jual beli kali yang kedua di sini perlu disebutkan, namanya jual beli salam. Semoga ingat ya, jual beli salam itu jual beli spesifikasi. Jual beli spesifikasi itu disebut jual beli salam. Misalnya kita sebut, tolong carikan sepeda motor ya, mereknya, warnanya, bahan bakarnya, kisaran harganya. Namun dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Sebelum barang diserahkan. Mungkin seperti ini. Kita ingin melakukan transaksi salam kepada pedagang mangga misalnya. Kita ingin carikan mangga Indramayu 1 ton dengan ciri-ciri mungkin matangnya itu mungkin sepekan ya, sepekan lagi sebelum matang. Kita pesennya mungkin 1 ton dengan sekilo isi 2 misalnya. Kita sebutkan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian kita beli, kita janji serah terima mangga Indramayu itu, kita janji 2 bulan lagi. Nah, setelah berlalu 2 bulan, ternyata yang nyari mangga tadi, padahal uang kita kasih 100%, dia bilang untuk mangga Indramayu 1 ton, katakanlah mungkin contoh ya 10 juta. Semuanya 10 juta. Transport, ongkir, dan biaya yang dibutuhkan 10 juta. Nah, setelah kita bayar 10 juta, ternyata dia tidak bisa menghadirkan mangga tadi, dia tidak bisa mencarinya, nggak dapat, mungkin banyak yang gagal panen dan satu lain hal. Nah, ketika itu kita membuat akad baru. Kan kita tadi awalnya pengen beli mangga Indramayu, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya kita bikin akad baru. Ya sudah, anggap mangga yang 1 ton tadi sudah kamu serahkan ke saya, kemudian saya dijual kembali. Itu ya. Jadi jual beli salam. Tunggu sebentar. Ya, contohnya seperti tadi. Jadi saya pertama beli mangga 1 ton, harganya 10 juta. Rupanya dengan kesepakatan 2 bulan dia harus serahkan ke saya. Rupanya pas jatuh tempo, udah berlalu 2 bulan, ini waktu ini time kita serah terima, dia bilang nggak bisa mendatangkan mangga. Maka seakan-akan ya udah gini saja. Anggap mangga itu sudah kamu saya, padahal tidak. Anggap ya, mangga itu sekarang saya akan jual kepada kamu mangga ini, saya langsung jual ke kamu dengan harga 11 juta, tapi nanti diserahkan uangnya bulan depan. Seperti itu dilarang ya. Jadi kita lihat contoh-contoh rincinya. Jadi jual beli salam, namun dijual kembali ke penjual. Kan tadi itu. Saya beli salam, tapi belum dapat mangganya, saya langsung jual ke si penjual tadi. Sebelum barang diserahkan. Padahal mangganya belum diserah terimakan. Ini yang dilarang. Bentuk transaksi ini dijelaskan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau mengatakan dalam Gharib Al-Hadis, An-nasi'atu bin nasi'ah fi wujuhin kasiratin minal bay' minha ayusallima ar-rajulu ila ar-rajuli mi'a dirham ila sanah fi kulli ta'amin likurrin. Fa idza inqadat as-sanah wa halat ta'amu alaihi qala allazi alaihi ta'amu lidafi' laisa indi ta'amun lakin bi'ni hadzal qurra bi mi'atai dirhamin ila syahrin.
Jadi bentuknya bentuk nasiah bin nasiah, bentuk jual beli kali dengan kali. Jual beli kali dengan kali itu contohnya banyak sekali. Di antaranya adalah contohnya ya, si A melakukan transaksi salam kepada si B. Si A menyerahkan uang sebanyak 100 dirham kepada si B, 100 dirham kepada 100 dirham ya, untuk melakukan akad salam selama 1 tahun terhadap 1 kuintal makanan pokok. Anggaplah 1 kuintal gandum, gitu ya. Jadi melakukan transaksi salam ya, uangnya dikasih 100 dirham untuk 1 kuintal gandum. Serah terimanya kapan? Tahun depan. Nah, ini dia. Faiza in qadot as-sanah, ketika sudah berlalu 1 tahun, wahada tu'amu alaihi, dan jatuhlah tempo penyerahan makanan oleh si penjual tadi, penjual salam kepada pembeli salam, allazi alaihi tu'amu bidafi. Kemudian tiba-tiba apa kata penjual, udah berlalu 1 tahun. Laisa indi ta'amun, lakin bi'ni hadzal qurra bi mi'ati dirham ila syahrin. Aku nggak bisa mendapatkan makanannya. Tidak ada, aku tidak memiliki 1 kuintal gandum tersebut. Akan tetapi gini saja, kamu jual ke saya 1 kuintal gandum tersebut seharga 200 dirham. Nah, berarti di 2 kali lipat. Jual aja kembali ke saya. Ini kata si penjual. Saya nggak dapat tuh 1 kuintal gandum. Sekarang gini saja, kamu jual kembali ke saya dengan harga 200 dirham dan akan diserahkan bulan depan. Akan diserahkan bulan depan. Nah, ini bentuknya ya, bisa dipahami bentuk dari transaksi salam yang mana objeknya dijual kembali kepada si penjual karena penjual tidak bisa menyerahkan gandum tadi. Karena penjual tidak bisa menyerahkan objek salam yang dipesan. Keterangan lain yang semisal dijelaskan oleh Ibnu Asir dalam kitab An-Nihayah, annahu naha 'anil kali bil kali ay an-nasiyah bin nasiyah wa zalika yashtari ar-rajul syai'an ila ajal fa iza halal ajal lam yajid ma yaqdi bihi fayaqul bi'nihi ila ajalin akhar bi ziyadati syai'in fayabi'uhu minhu wa la yajri bainahuma taqabudun. Bahwasanya dilarang melakukan jual beli kali bil kali atau nasiah bin nasiah atau hutang dengan hutang, tertunda dengan tertunda. Bentuknya yaitu si A membeli barang kepada si B, yang barang itu diserahkan katakanlah bulan depan. Ketika sudah datang bulan depan, jatuh temponya, kemudian si B belum mendapatkan, si B tidak mampu untuk menunaikan barang yang dipesan tadi. Padahal uang sudah diambil 100%. Kemudian si B berkata, A, saya tidak bisa mendapatkan barang yang kamu pesan. A, gini saja, kamu jual aja kembali barangnya ke saya. Seakan-akan barang ini saya serahkan ke kamu, seakan-akan, padahal nggak ada ya. Ya udah, seakan-akan saya serahkan ke kamu. A, kemudian nanti penyerahannya bulan depan. Nah, jual ke saya, ya, dengan menambah harga. Kemudian fayabi'u, kemudian mereka melakukan transaksi itu, fayabi'u minhu la yajri bainahuma taqabudun. Padahal tidak terjadi di antara keduanya serah terima. Padahal tidak terjadi serah terima tidak terjadi. Itu biasanya ini terjadi di transaksi salam, teman-teman sekalian. Biasanya transaksi salam itu kan uang, misalnya carikan mangga 1 ton ya, dikasih uang 10 juta untuk 2 bulan. Berarti kan si penjual salam dia itu punya waktu 2 bulan ya untuk mencari barang. Nah, biasanya kadang uang kita yang kita bayar 10 juta tadi kan cash di depan, sementara mangganya diserahkan 2 bulan lagi, itu biasanya uangnya diputar dulu sama dia. Nah, jadi nanti resikonya ketika dia putarkan uang kita ternyata gagal proyeknya, dia nggak punya uang untuk membeli mangga tadi.
atau dan satu lain hal. Ini biasanya terjadi. Dan ketika kita idealnya kan kalau dia tidak bisa datangkan mangga, misalnya berlalu 2 bulan deadline, kita tagih nih mangga yang 1 ton Indramayunya mana. Sekiranya dia tidak bisa hadirkan, mungkin karena mangga harganya melonjak tinggi, tidak bisa lagi, maka kan batal agak salam. Karena dia tidak bisa, one prestasi batal, maka dia kembalikan uang 10 juta tadi. Tapi kan biasanya selama 2 bulan udah dipakai dulu, kadang nggak terkumpul 10 juta. Ini masalahnya. Maka terjadilah yang terlarang tadi, rekayasanya seperti tadi, itu dilarang. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Sebagai ilustrasi, nah ini biar paham ada ilustrasi bentuk kali bil kali yang kedua. Sebagai ilustrasi di sini, si A pesan beras 1 kuintal kepada si B. 1 kuintal beras kepada si B 200.000 dan akan dikirim. A pesan beras kepada si B 1 kuintal. Harganya 200.000 dan diserahkan 3 bulan kemudian. Kemudian si A langsung bayar ya 200.000 secara tunai, sehingga si B punya utang ya, punya tanggungan untuk menyerahkan beras 1 kuintal hingga waktu 1 kuintal ya, hingga waktu 3 bulan atau berlalu 3 bulan. Ternyata si B tidak bisa mendapatkan beras 1 kuintal, tidak bisa menyerahkan beras 1 kuintal. Kemudian mereka melakukan transaksi ulang. Si B mengatakan kepada si A, B, saya tidak bisa dapat beras 1 kuintalnya. Anggap saja ya, beras 1 kuintal itu sudah ada di kamu B, gitu ya. Anggap saja ya, si A ya, anggap saja beras 1 kuintal itu sudah ada di kamu. Lalu beras itu saya beli lagi dari kamu, harganya 300.000 untuk pembayaran 2 bulan kemudian. Nah, jadi beras saya nggak dapat langsung dijual sebelum serah terima. Itu tidak diperbolehkan karena serah terimanya tidak ada. Karena si A yang beli pesan beras 1 kuintal tadi dia belum dapat beras, kok udah dia jual, berarti kan menjual barang yang belum dimiliki. Dan kemudian untuk transaksi yang kedua, uangnya pun tertunda. Uangnya pun tertunda. Dia minta pembayarannya selama 2 bulan lagi baru bayar. Ini tertunda. Ini namanya jual beli kali bil kali. Jual beli kali bil kali. Karena berasnya tidak ada dan uangnya pun tertunda 2 bulan lagi. Maka ini jual beli kali bil kali yang disepakati haram oleh para ulama. Kemudian mereka setuju, akhirnya si B membayar 300.000 dengan dicicil selama 2 bulan ke depan. Nah, inilah pelanggarannya. Dia mencicil. Dan ini yang ini mungkin agak jual beli salam ini mungkin agak jarang ketemu contohnya. Tapi kalau yang pertama tadi ya, menjual barang yang belum dimiliki penjual dan yang beli pun bayarnya secara kredit, mungkin banyak contoh kan kita temui. Kali ketiga, menjual benda terhutang kepada orang lain dengan cara tidak tunai. Nah, ini mungkin biar mudah. Dia beli barang ya secara kredit, barangnya belum datang gitu ya. Dia beli barang, ini katakanlah si A, si B dan si C. Si A pemilik barang. Si B dia beli barang kepada si A. Barangnya belum diterima oleh si B. Kemudian si B pun jual pula kepada si C kredit. Nah, gitu ya. Jadi kita buat seperti itu ya. Si A dan si B beli barang kredit, barangnya belum dimiliki, dia udah jual pula kepada si C secara kredit. Nah, berarti kan si B saja belum terima barang, udah dia jual. Pelanggaran pertama. Yang kedua, uangnya pun kredit. Maka sama-sama terhutang keduanya, itu jual beli kali bil kali. Dalam kitab Al-Muwatta terdapat penjelasan tentang jual beli kali bil kali yang selanjutnya. Wal kali'u bil kali ay yabi'a ar-rajul dainan lahu 'ala ar-rajul bidainin 'ala rajulin akhar. Jual beli kali bil kali adalah si A menjual barang miliknya yang masih terhutang kepada si B, si A aja masih hutang kepada si B, dia jual pula
dengan pembayaran yang hutang kepada si C. Itu ya. Si A ngutang ke si B, barangnya belum diterima, dijual pula kepada si C dengan cara kredit. Nah, ini masalahnya. Dijelaskan oleh Al-Baji dalam Syarah Al-Muwatta, si A menjual barang secara kredit kepada si B, namun barangnya belum ada. Nah, si A saja belum punya barang, ya, belum menyerahkan barang kepada si B. Kemudian si B malah menjual barang itu, atau si B, kemudian oleh si B barang itu dijual ke si C juga secara kredit. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk para, ya seperti itulah ya, orang-orang yang PO-PO tadi ya, atau orang yang sejenisnya. Ya, dia beli barang sih, tapi dia belum punya barangnya, dia jual pula secara kredit. Dia pun beli kredit gitu ya. Dia pun beli barang kredit, belum dia lunasi, barang pun belum dikirim ke dia, dan dia pun sudah barang harus diserahkan di majelis akad. Tidak bisa kita beli kredit, misalnya ingin kredit motor, udah sepakat nih DP-nya berapa, cicilan per bulannya berapa, bebas riba, bebas denda keterlambatan, bebas penalti, aman, semuanya aman sesuai syariat. Cuma motornya dikasih besok, itu sepakat ulama kali berkali namanya. Udahlah kita bayarnya DP, tidak tunai, barangnya pun tidak langsung kita bawa, malah besok. Itu sepakat kali berkali. Ini contoh yang kali berkali ketiga ini sudah berkecamuk. Contohnya di sini dikasih biar paham ya, contoh realnya. Si A menjual HP ke si B secara kredit 2 juta. Si A jual HP ke si B pembeli HP 2 juta kredit. Tapi HP itu belum ada. Nah, si A belum ada HP itu ya, baru dipesan. Si A baru mesen ke supplier atau ke distributornya. Kemudian si B sudah bayar DP 500.000. Sebelum HP itu datang, si B belum terima HP, kemudian si B sudah menjual kepada si C seharga 2,5 juta dan terima DP 500.000. Si A konter, si B ingin beli, tapi HP-nya tidak ada, masih dipesan dulu. Kemudian si B kasih DP. Ini aja udah kali-kali namanya. Si konter HP udah menjual HP, terima DP 500.000, padahal HP belum ada. Ini udah kali-kali dia. Si B ini, dia udah DP 500.000 sih, belum ketemu HP-nya belum dipegang, karena si A saja pesan HP baru. Kemudian si B langsung jual kepada si C dengan terima DP juga, dan HP belum dimiliki. Maka ini bentuk jual beli kali yang ketiga. Ini berarti jual beli kalinya murakkab ya, jual beli kalinya ini rangkap untuk kasus yang ketiga. Kurang lebih itulah ya bentuk jual beli kali. Mengapa jual beli kali dilarang? Tujuan besar jual beli adalah adanya perpindahan hak milik dari penjual pembeli. Barang berpindah dari penjual ke barangnya pindah, semuanya tidak ada yang diserahkan. Konsekuensi jual beli sama sekali tidak terjadi. Tujuan transaksi sama sekali tidak ada. Tujuan jual beli itu pindah hak milik. Barang dari si penjual pindah hak milik ke si pembeli, uang dari si pembeli pindah menjadi milik si penjual. Tapi kalau penjual jual tidak punya barang, pembeli pun beli tidak ada uang, jadi apa yang pindah? Gitu ya. Makanya tidak dibolehkan jual beli kali itu dilarang, sepakat para ulama. Itu pembahasan tentang bentuk jual beli kali ya, jual beli tidak tunai dengan tidak tunai. Nah, selanjutnya kita jeda dulu ya, ada tanya jawab biar di mana tadi. Kita baca tanya jawab dulu baru lanjut ke materi lagi. Afwan izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya uang kas masjid dari orang-orang yang berinfak dipakai atau dikelola menjadi usaha jual beras yang nantinya beras itu dijual murah? Baik. Jadi ini pertanyaannya, ada orang yang infak ke masjid ya, kemudian dikelolakan oleh pengurus masjid, dibuatkan usaha jual beras, berasnya pun dijual murah.
Baik. Nah, untuk yang masalah seperti ini, nah, pertama kalau pengurus masjid kalau ingin membuka donasi, dia harus merinci ya. Misalnya kalau minta infak itu harus spesifik, atau kalau nggak diglobalkan saja. Contohnya kalau dia minta secara spesifik, misalnya mereka meminta eh, bantuan untuk ini, misalnya mereka minta bantuan untuk toa masjid, maka uang yang terkumpul harus untuk toa masjid. Memberi pun dan pengumumannya pengadaan toa masjid, maka orang pun berniat infak itu untuk toa masjid. Itu dipahami ya. Nanti yang kedua ada jenis meminta itu secara global. Dia minta uang donasi ya untuk operasional masjid. Maka untuk operasional masjid, semua pengeluaran masjid bisa dari dana tersebut. Itu poin selanjutnya. Kemudian mereka cuma minta ya, mereka mereka minta infak, mungkin ini infak untuk unit usaha atau mungkin infak masjid saja ya secara umum ya. Ini sekiranya dananya infak saja. Infak untuk masjid atau infak untuk masjid misal. Kemudian atau infak untuk kegiatan sosial masjid. Nah, misalnya infaknya untuk kegiatan sosial masjid. Kalau infaknya untuk kegiatan sosial masjid, perhatikan ya, infak untuk kegiatan sosial masjid. Maka kalau ada kotak tersendiri, kemudian dana terkumpul ya untuk kegiatan sosial masjid, maka boleh nanti dana itu digunakan untuk kegiatan sosial masjid. Di antaranya ini kayaknya jual beli beras, dijual dengan harga murah, ini kayaknya lebih ke sosial ya, seperti bazar, seperti sosial. Itu jadi diperhatikan. Jadi nanti diperhatikan bagaimana cara meminta donasi. Uh, Afwan tadi jaringan ya. Kita lanjut tadi. Mana yang, oh, loh, mana yang bertanya tadi? Kok hilang dia? Oke, kita lanjut tadi ya. Tadi sedikit lagi. Jadi untuk info itu dipahami ya. Kalau dipahami bagaimana redaksi memintanya untuk global atau untuk spesifik, itu saja kuncinya. Kalau permintaannya untuk spesifik, maka pengalokasiannya sesuai permintaan spesifik tadi. Tapi kalau mintanya global untuk operasional masjid, maka digunakan untuk operasional masjid. Kalau yang beras tadi itu gayanya itu mintanya harus spesifik ya. Berarti minta untuk kegiatan sosial masjid. Nah, maka nanti dapat infak. Jangan pakai pula infak anak yatim nanti. Kalau infak diminta untuk anak yatim, terkumpul uang ya harus kasih ke anak yatim. Jangan pula diputarkan untuk bisnis beras. Jangan. Itu saja mungkin sarannya, semoga paham yang bertanya ya. Jadi kalau tadi untuk masjid, kalau sekiranya infak untuk kegiatan sosial masjid, nah, terkumpullah uang dan dia belikan beras, dia jual murah, dia disubsidi oleh masjid, itu boleh. Tapi perhatikan ya, redaksi memintanya dan pengalokasiannya kuncinya di sana untuk para pengurus. Semoga paham yang bertanya. Kemudian yang kedua,
Bismillah, Assalamualaikum ilaikum. Wa iyyak, amin. Izin bertanya Ustaz, uwak saya seorang janda dengan 3 cucu, dewasa sudah bekerja, anak-anak beliau sudah wafat. Beliau memiliki harta yang banyak. Uwak ini nenek ya? Uwak ini nenek berarti. Dan laki-laki atau perempuan uwak ini? Coba bantu yang bertanya. Oh, uwak itu tante. Berarti perempuan ya? Nanti. Izin bertanya Ustaz, uwak saya seorang janda dengan 3 cucu. Oh, beliau wafat. Dan beliau memiliki harta banyak, namun banjir Selasa yang lalu merusak rumah dan harta milik beliau. Bolehkah saya memberikan zakat mal? Ini intinya di sini ternyata ya. Bolehkah saya memberikan zakat mal saya kepada beliau untuk mengurangi penderitaan yang tengah dialami beliau? Mohon nasihatnya. Pertanyaannya, zakat mal itu nanti kepada siapa dialokasikan zakat mal? Yaitu kepada orang yang pernah saya singgung ya, fakir dan miskin. Itu sederhananya. Dia ada 8 golongan. Di antara 8 golongan yaitu fakir dan miskin. Kalau fakir itu ya orang yang sedang minus lah. Dia kerja dan pendapatannya itu sangat di bawah 50% dari total kebutuhan pokok. Kalau miskin pendapatannya itu ya di bawah 90% ya. Dia atau pendapatannya cuma 90%, 95% dari total kebutuhan pokok, intinya masih minus. Nah, bagaimana untuk korban banjir yang mana banjir salah satu merusak rumah dan harta milik beliau ya. Kalau sekiranya dengan dampak banjir tadi memang tabungan pun tidak punya, sehingga dia minus, sehingga dia susah, bolehkah zakat mal untuk dia? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Apalagi dia tante posisinya boleh. Itu orang yang boleh diberi zakat. Tapi perhatikan ya, pemasukan dan pengeluaran. Mungkin sebagian orang kena banjir rumahnya, eh, tapi dia mungkin masih punya tabungan yang banyak gitu ya. Berarti itu tidak berhak terima zakat. Jadi tadi kalau memang rumahnya rusak, hartanya rusak, dan memang udah nggak punya tabungan lagi, udah menjadi minus dia dari total kebutuhan pokok, minus dia berhak dapat zakat. Nah, itu nanti diukur sendiri ya, minus atau kadang ada orang rusak propertinya, misalnya rumah atau beberapa eh, perabot rumahnya rusak, tapi dia masih punya tabungan yang jumlahnya lebih banyak daripada aset tetapnya. Nah, itu kan tidak berhak juga dapat zakat. Jadi perinciannya di sana, kalau memang yes, boleh mendapatkan hal yang ini seperti itu kurang lebih. Jazakallahu Ustaz. Baik. Baik. Ada yang ditanya yang lain? Kalau tidak kita lanjut sedikit. Tidak ada ya. Nah, kita lanjut materi. Sekarang kita akan masuk materi baru. Nah, sekarang masih mengenai akad jual beli. Akad jual beli itu kita ada 3 poin ya di dalam akad jual beli itu. Pertama, mengenai akad jual beli itu yang kita sudah lewati. Akad jual beli itu ditinjau dari objeknya. Ada uang, ada barang, ada bisa dengan jual beli itu uang barang, barang-barang, kemudian uang dengan uang atau jasa dengan jasa. Kemudian tadi kita bahas jual beli ketersediaan objeknya. Poin kedua ya, jual beli ditinjau dari ketersediaan objek. Tadilah ada tunai sama tunai, atau uang tunai barang tertunda, atau barangnya tunai uang tertunda. Kemudian keempat ada uang tertunda, barang tertunda, ini yang dilarang. Kemudian kita masuk ketiga, pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Jadi jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Jual beli itu secara garis besar ya dari sisi penentuan harga dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ada namanya bai' musawwamah. Yang kedua bai' amanah. Apa itu bai' musawwamah? Bai' musawwamah yaitu jual beli di mana penjual, jadi kalau ada jual beli ya, di mana penjual tidak menyebutkan harga modal.
Jadi penjual ini tidak sebutkan modal, dia langsung sebutkan harga jual saja. Dia langsung sebutkan harga jual saja, maka transaksi ini yang paling sering ya dipraktekkan di masyarakat, maka ini disebut jual belinya itu jual beli musawwamah. Jadi dia jual beli itu tidak menyebutkan modal lagi, dia langsung sebutkan harga jual. Ini mayoritas atau dominan di kita seperti ini praktek jual beli. Kalau yang kedua ada namanya bai amanah, jual beli amanah. Akad jual beli di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Jual beli, berarti di sini pihak penjual dia dibebani amanah. Penjual dibebani amanah yaitu harus berkata jujur terhadap modal barang. Jadi gaya jual belinya nanti dia akan sebutkan modalnya berapa, kemudian dia ingin ambil untung berapa. Misalnya mungkin ada gula ya, gula disebutkannya modalnya sekilo 8, misalnya modalnya sekilo itu 8.000 misal. Dia akan jual 9.000 karena ingin mengambil untung 1.000. Itu disebut jual beli amanah. Jadi itu perbedaannya. Kalau musawamah, jual beli tanpa sebut modal, dia langsung sebut harga jual saja. Yang mana sudah include di dalamnya berapa dia akan ambil untung sudah masuk di dalamnya. Yang kedua ada jual beli amanah, di mana jual beli amanah ini itu si penjual dia jujur, dia akan sebutkan modalnya berapa, tapi memang jujur ya, memang itu real modalnya dan berapa operasional dan berapa dia ingin mengambil untung, itu jual beli amanah. Jual beli amanah itu ada 3. Yang pertama ada istilahnya murabahah. Yang kedua ada nama istilahnya wadhi'ah. Ini pakai do. Kalau wadi'ah itu pakai dal, titip artinya. Tapi kalau ini wadhi'ah pakai do, wadhi'ah. Kemudian ada taudiyah. Jadi apa itu? Ada murabahah, ada wadhi'ah, ada tauliyah. Apa itu? Kita akan bedah satu-satu. Pertama ada murabahah. Murabahah itu apa? Yaitu penjual menyebutkan modal dan kemudian dia sebutkan ya berapa dia akan ambil keuntungan. Ini grafiknya naik, ini modal dan berapa dia akan ambil untung. Contohnya si A mengatakan kepada si B, ini HP kemarin saya beli 2 juta. Kalau kamu mau, kamu silakan beli 2,5 juta. Berarti kan dia sebutkan modalnya 2 juta, kemudian dia sebutkan ya penetapan untung yang ingin dia ambil yaitu 500.000. Nah, itu jadi ini modal 2 juta, saya akan jual 2,5 juta. Itu namanya murabahah. Yaitu dalam modal dan berapa akan mengambil. Kalau wadi'ah ini di kita atau dijual, atau biar mudah ya, wadi'ah itu jual beli yang mana barang itu dijual lebih murah daripada modal. Lebih murah daripada modal. Contohnya di sini si C bilang kepada si D, dia bosen. Dia pernah beli barang itu harganya 3 juta. Katakanlah dia beli handphone 3 juta. Tapi dia bosen, kemudian dia bilang sama temannya, "Ki, ini aneh kayaknya bosan pakai handphone 3 juta ini atau pakai handphone ini, silahkan kamu beli 1 juta ya. Kemarin saya beli 3 juta loh, saya jual ke kamu 1 juta." Berarti kan grafiknya turun. Kalau murabahah tadi grafiknya naik. Ini modalnya saya beli 2 juta, saya akan jual ke kamu 2,5 juta. Kalau wadi'ah ini grafiknya turun. Ini handphone tak beli 3 juta. Nah, kalau kamu mau tak jual samamu 1 juta karena bosan, berarti grafiknya turun. Kemudian ada tauliyah. Tauliyah itu grafiknya sama. Modal dengan harga jual grafiknya sama. Contohnya untuk tauliyah, yaitu misalnya si A berkata kepada si B, ini handphone tak beli 3 juta ya. Kalau kamu mau nih, kalau kamu mau bayarin aja modalnya. Bayarin aja modalnya. Ini handphone tak beli 3 juta. Kalau kamu mau silakan bayari modalnya, yaitu bayari 3 juta. Berarti grafiknya flat. Nah, modal 3 juta dia jual harga modal. Ini dia jual 3 juta. Jadi itu jual beli amanah. Jadi jual beli amanah itu sederhananya si pelaku transaksi dibebani amanah. Apa amanah yang dibebani kepadanya? Yaitu harus berkata jujur. Kalau dalam yang tadi, dalam seperti jual beli amanah, murabahah,
kemudian wadhi'ah, kemudian tauliyah, maka yang dibebani amanah untuk berlaku jujur adalah si penjual, yaitu jujur dalam modal dan jujur dalam harga jual, jujur dalam berapa dia akan ambil untung, satu dan lain halnya. Ini untuk yang ke jual beli amanah. Nah, bagaimana hukumnya jual beli baik musawwamah atau amanah? Maka harga jual. Kalau jual beli amanah dia akan sebut modal, kemudian dia sebut harga jual. Para ulama membolehkan jual beli amanah. Sementara Malikiyah, ulama dari mazhab Maliki, mereka menilai tidak tepat kalau jual beli itu amanah, tidak usah. Sehingga lebih baik dilakukan, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Karena kalau mazhab Maliki lebih menggiring seseorang itu kalau jual beli itu musawamah saja. Kalau jual beli itu nggak usah sebut-sebut modal, tapi langsung harga jual. Sementara mayoritas ulama sebutkan boleh kok. Seseorang itu jujur ya ketika jual dengan sebut harga modal, sebut berapa dia akan ambil keuntungan, itu boleh-boleh saja. Dari ketiga jenis jual beli amanah di atas, yang paling sering dilakukan adalah jual beli murabahah. Apalagi nama murabahah ini kan sudah menjadi produk bank. Di bank-bank syariah itu menyediakan produk murabahah lil wa'id bisyira. Kemudian kalau ada BMT syariah, lembaga keuangan syariah yang kredit tanpa riba, itu kan skemanya murabahah ya, mungkin tidak sebut produk ya, mungkin ada BMT ya, Baitul Mal wa Tanwil, yang menyediakan kredit tanpa riba yang digerakkan oleh para ikhwah pengajian ya, untuk kredit rumah syar'i gitu ya, atau kredit mobil, kredit motor syar'i. Nah, itu kan skemanya murabahah dan dia pun sudah menjadi produk bank syariah. Tapi murabahah yang ada di materi di buku para ulama yang tadi yang kita bahas, yaitu murabahah itu bentuk jual beli di mana si penjual dibebani amanah, harus jujur menyebutkan modal dan dia juga jujur menetapkan atau menyebutkan keuntungan yang ingin dia peroleh. Itu namanya jual beli amanah. Itu boleh ya, apalagi sekarang udah identik dengan produk bank syariah. Mungkin untuk jual beli murabahah ini yang sesuai syar'i, yang sesuai definisi yang ada di kitab, mungkin sejauh ini saya bertemu satu. Dulu ada kenalan, dia jualan di Jogja ya, di dia cuma jual itu hari 4, ya, pasar 24 jam. Semakin malam itu semakin ramai orang yang belanja. Cuma ikhwah ini dia cuma jualan 4 jam saja, dan ketika jualan itu dia punya metode yang unik. Pas saya di situ mengamati, kita juga ada perlu ya ngobrol, dan saya menyaksikan dia berjualan, ini luar biasa. Dia itu dari rempah, misalnya gaya kemiri, gaya-gaya ya kayak gitulah, kulit manis, ya bumbu-bumbu Minang lah ya. Itu kalau dia jualan, itu dia sebutkan modal dan dia sebutkan berapa ambil untung. Misalnya contoh ya, kemiri. Contoh saja ini contohnya. Ini kemiri Pak, ini modalnya sekarang 3.000 sekilo. Saya ingin ambil untung 1.000 ya, saya jual 4.000. Seperti itu. Sekiranya besok kemiri itu ternyata modalnya naik, maka dia sebut, Pak, sekarang modalnya naik Pak. Kemiri ini sekilo modalnya 4.000. Dan saya seperti biasa ngambil untung 1.000, saya jual 5.000. Seperti itu. Sekiranya besok harga atau modalnya turun, maka dia jujur. Misalnya sekiranya kemiri tadi turun, oh Pak, ini kemirinya sedang murah loh sekarang, ini modalnya turun, modalnya 2.000, saya akan jual 3.000, saya ambil untung 1.000. Jadi seperti itu jual beli murabahah. Dan sejauh ini saya ketemu satu yang mempraktekkan, dan karena dia praktekkan jual beli murabahah transparan, itu dagangannya laris, bukanya sebentar tapi dia yang paling laris. Karena dia jujur dengan modal. Ketika modal itu naik, dia sebutkan modal naik. Ketika modal turun, dia akan sebutkan modal turun, dan ya seperti biasa dia cuma mengambil untung 1.000 per kilo. Jadi terlepas modal naik, modal turun, modal flat, nah itu tidak urusan. Tapi yang penting dia akan mengambil untung 1.000, dia akan jujur menyebutkan modal dan dia akan jujur
menyebutkan berapa dia ingin mengambil keuntungan. Nah, jadi itu dia jual beli murabahah, jual beli murabahah. Nah, kemudian terkait masalah jual beli amanah, di sini ada keterangan yaitu jual beli al-wafa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jual beli al-wafa ini sebenarnya termasuk jual beli amanah, atau jual beli amanah itu dibagi dua. Poin pertama, jual beli amanah itu beban amanahnya yang harus jujur itu adalah penjual. Beban amanahnya kembali ke penjual. Bentuknya adalah penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal, harga kulak, sebagaimana keterangan di atas. Jadi, jual beli amanah, amanahnya itu dikembalikan ke siapa? Amanah itu dibebankan ke siapa? Ulama bagi menjadi dua. Yang pertama, amanah itu dibebankan, dikembalikan ke penjual. Berarti penjual yang harus jujur. Nah, ini sebagaimana pembahasan yang kita telah bahas barusan. Yang kedua, ada jual beli amanah yang beban amanahnya itu siapa sih yang harus jujur? Ternyata beban amanahnya kembali kepada si pembeli. Berarti yang diminta jujur adalah siapa? Yang diminta jujur adalah si pembeli. Pembelinya yang diminta jujur untuk mengemban sebuah amanah. Baik amanah yang beban amanahnya kembali kepada si pembeli, bentuknya pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran ke pembeli. Jadi jual belinya itu tidak pure jual beli. Jadi jual belinya misalnya beli mobil, mobil harga 100 juta. Kemudian datanglah pembeli, dikasihnya uang 100 juta, dibawanya mobil. Tapi mereka bikin kesepakatan. Kata si penjual mobil, si penjual ngomong nih, B, pembeli, hai pembeli, kalau dalam 3 bulan saya bisa kasihkan uang 100 juta ke kamu, saya mohon mobilnya dikembalikan. Wah, jadi si penjual ngomong gitu. Padahal dia tadi jual mobil 100 juta. Kemudian dia bilang, dalam 3 bulan, kalau saya bisa mengembalikan uang 100 juta ini ke kamu, maka kembalikan mobil. Itu namanya jual beli al-wafa. Jadi si pembeli dia dapat beban, dia harus jaga mobil tadi 3 bulan. Kenapa? Karena 3 bulan kemudian kalau si penjual tadi bisa menyerahkan uang kepada si pembeli dibebani amanah. Apa amanahnya? Dia harus mengembalikan mobil tadi karena uangnya kembali, mobil dikembalikan. Itu jual beli namanya al-wafa. Contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa, ini ada ya, contoh jual beli wafa ini ada. Misalnya kayak di kampung, dia jual beli kebun sawit, ada yang pernah nanya, jual beli kebun sawit tapi 10 tahun. Jadi dia beli kebun, kalau ada orang beli kebun sawit, masanya 10 tahun. Nah, ini kan lucu ya, kenapa kok jual beli, kok pindah hak miliknya itu dibatasi. Ini apalagi jual beli wafa tadi. Kalau bisa mengembalikan uang ini, barangnya dikembalikan. Berarti kan kita tidak merdeka memiliki barang tadi. Berarti kan keberpindahan atau perpindahan kepemilikannya kan tidak maksimal. Contohnya ya, seorang mahasiswa butuh uang 3 juta untuk bayar SPP. Lalu dia datang ke Pak Haji. Pak Haji ini orang kaya. Jadi mahasiswa dia butuh BU, butuh uang bayar SPP sebesar 3 juta, tapi nggak punya uang. Kemudian dia datang ke tempat Pak Haji, orang kaya, dan mahasiswa tadi bawa laptop kesayangannya. Ketika dia bawa laptop kesayangannya, kemudian dia bilang ya, anak mahasiswa tadi bilang, Pak Haji, ini laptop kesayangan saya, normal harganya 5 juta. Sebenarnya saya nggak ada niat jual, tapi sekarang sedang butuh uang untuk bayar SPP, maka laptop ini saya jual ya Pak Haji, saya jual 3 juta saja. Harga normal 5 juta, ini saya jual 3 juta, namun dengan syarat, jika dalam 5 bulan saya bisa mengembalikan uang 3 juta ke Pak Haji, tolong laptop saya dikembalikan, tawar mahasiswa.
Kemudian Pak Haji respon, iya, Pak Haji pun setuju. Berarti jual beli laptop tadi aslinya 5 juta. Karena butuh uang dijual 3 juta. Ini laptop tadi, tapi kalau 5 bulan ke depan saya bisa mengumpulkan uang 3 juta, mohon laptop dikembalikan. Ternyata Pak Haji setuju. Jual beli semacam akhirnya dilakukan akad jual beli laptop dengan kesepakatan seperti di atas. Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli al-wafa, di mana pembeli dipercaya untuk merawat barang itu dan harus memenuhi janjinya jika penjual bisa mengembalikan uang kepada pembeli. Jika si penjual tadi bisa mengembalikan uang kepada pembeli, barang yang dia jual kembali. Nah, itu disebut jual beli wafa. Nah, mengenai jual beli al-wafa, ulama berbeda pendapat. Boleh nggak kayak tadi? Pertama, pendapat Malikiyah dan Hambali dan para ulama salaf dari kalangan mazhab atau para ulama terdahulu ya, dari kalangan mazhab Hanafi dan Syafi'i, Maliki, Hambali, dan beberapa ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli wafa itu tidak sah karena syarat yang ditetapkan bertentangan. Karena syarat laptopnya kok harus kembali, itu bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Jadi perpindahan hak miliknya tidak sempurna, itu masalahnya, masalah di sana. Pendapat kedua, ulama belakangan dari mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan jual beli al-wafa karena syarat yang disebutkan dilakukan secara saling redo. Nah, jadi Pak Haji dan mahasiswa tadi saling redo. Nah, ternyata walaupun melanggar konsekuensi akad, di sini dihukumi boleh karena saling redo. Pendapat ketiga, sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakikat jual beli al-wafa itu adalah hutang bergadai. Tadi mereka sebutnya jual beli. Si mahasiswa jual laptop, Pak Haji beli, dan laptopnya itu diikat dengan syarat kalau si mahasiswa bisa kembalikan uang 3 juta 5 bulan, dalam 5 bulan maka laptop kembali. Kalau seperti itu, mereka sebut jual beli, tapi hakikatnya adalah hutang bergadai. Yang bisa kita cerna di situ, uang dikembalikan 5 bulan. Dan laptop itu yang dijual mahasiswa katanya dijual enggak, padahal itu barang gadai. Jadi hakikatnya hutang bergadai. Mahasiswa itu pinjam uang 3 juta dan akan dikembalikan 5 bulan kemudian, dan kemudian laptopnya digadaikan gitu ya. Di mana penjual hutang 3 juta ke pembeli dengan jaminan laptop kesayangannya dan akan ditebus selama 5 bulan. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat ketiga, jual beli wafa adalah hutang bergadai, bahwa jual beli wafa bukan jual beli yang sah karena tidak berlaku konsekuensi jual beli, yaitu perpindahan hak milik. Sebab di sana ada kesepakatan barang harus dikembalikan ketika uang dikembalikan. Barangnya harus dikembalikan ya ketika uang bisa dikembalikan. Berarti yang lebih mendekati adalah akad hutang bergadai. Sehingga hakikat yang terjadi adalah mahasiswa itu ngutang ke Pak Haji senilai 3 juta dengan jaminan laptop dan akan dilunasi 5 bulan. Konsekuensinya, mengingat ini adalah hutang piutang, maka konsekuensi pertama, laptop tidak boleh dipakai Pak Haji. Pak Haji katanya beli laptop 5 bulan, tapi laptop tidak boleh dipakai oleh Pak Haji karena laptop selaku barang gadai dan kullu qardin jaro manfaah fawar riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat kepada yang memberikan hutang, maka manfaat itu adalah riba. Jadi kalau Pak Haji uangnya yang 3 juta kan akan kembali 5 bulan lagi. Karena si mahasiswa utang ke dia 3 juta dan akan dikembalikan 5 bulan, kemudian digadaikan laptop, maka Pak Haji tidak boleh pakai laptop. Kalau dipakai sewa, karena itu manfaat. Dia pakai laptop gratis. Itu kalau sewa udah berapa 5 bulan itu? Uangnya berapa? Karena kalau di dunia mahasiswa, konon katanya saya tanya ke beberapa murid, ada rental laptop untuk orang yang ingin skripsi, ada rental harian, ada rental pekanan, ada rental bulanan. Nah, itu ya. Jadi kalau ini Pak Haji tidak boleh pakai laptop gratis karena dia adalah barang gadai. Kemudian nilai yang wajib dibayarkan mahasiswa adalah 3 juta. Karena dia hutang 3 juta, walaupun mereka sebut jual beli, tapi hakikatnya hutang, maka tetap harus dikembalikan pinjaman senilai 3 juta. Mungkin itulah ya pembahasan kita pada siang ini di kajian
eh, 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 kasus suku retail. Jadi hari ini kita simpulkan ya pembahasannya ya, tadi kita bahas jual beli kali ya jenis kedua dan jenis ketiga. Kemudian kita juga meninjau ya akad jual beli ditinjau dari cara menentukan harga. Ada yang musawwamah itu jual beli tanpa sebutkan modal langsung harga jual. Kemudian ada jual beli amanah. Jual beli amanah ini si penjual dibebani amanah yaitu jujur menyebutkan modal dan dia juga jujur menyebutkan eh, berapa dia akan ambil untung. Kemudian dari jual beli amanah ada turunan yaitu jual beli al-wafa. Al-wafa itu yang mendapat amanah adalah si pembeli, yaitu untuk pembeli harus kembalikan barang ketika uang dia dikembalikan oleh si penjual. Itu namanya jual beli wafa. Kemudian sidang pendapat ulama yang kuat jual beli wafa itu hutang bergadai, maka berlakukan aturan hutang dan aturan gadai pada jual beli al wafa. Dan ini nanti menyinggung ya jual beli al wafa itu menyinggung nanti sukuk retail. Sukuk retail SR. Jadi di Indonesia nanti ada SR01, SR02 yaitu sukuk retail. Jadi kita akan kupas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Sepertinya udah cukup ya. Udah cukup ya. Kalau tak ada yang ditanyakan, ah, mungkin kita akhiri ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa ini? Oh, Allah. Saya keluar ya. Nggak mau keluar ini.